Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika, NIM 2030207100. Di sini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua. Satu, proses pencernaan mekanik. Proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang lebih kecil. Dua, proses pencernaan kimiawi, proses pengubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan manusia, saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Struktur gigi, puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi atau kolum, akar gigi atau radik, email, tulang gigi, sumsum gigi atau pulpa. Macam-macam gigi. Gigi seri fungsinya untuk memotong, gigi taring untuk merobek dan mengoyakkan makanan, gigi geraham depan untuk mengunyah makanan, gigi geraham belakang untuk mengunyah makanan. Susunan gigi anak 212212 itu rahang atas dengan kode GTSSTG. 212212 rahang bawah. Kode tersebut G adalah gigi seri, T gigi taring, S gigi seri. Susunan gigi orang dewasa 32122123 atas dengan kode GBGDT SSTGDGB. 32122123 ke bagian bawah. Kode tersebut adalah S gigi seri, T gigi taring, GD gigi geraham depan, GB geraham belakang. Fungsi lidah 1. Alat pengecap rasa. 2. Membolak-balik makanan. 3. Menolong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam lidah terdapat enzim pitialin atau amilase, berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung karbohidrat amilu menjadi gula sederhana maltosa. Enzim bekerja baik pada pH 6,8 sampai 7 dengan suhu 37 derajat Celcius. Kerongkongan atau esofagus tersusun atas otot polos, panjang kurang lebih 20 cm. Terjadi gerakan menelan disebut gerak peristaltik yang mengakibatkan makanan terdorong ke lambung. Di esofagus makanan tidak mengalami pencernaan. Di depan kerongkongan terdapat saluran pernapasan yang disebut trakea atau tenggorokan. Pada saat kita menelan makanan dalam tulang rawan yang menutup tenggorokan yang dinamakan epiglotis. Lambung atau ventriculus, disebut juga perut besar atau kantong besar, terletak di sebelah kiri atas rongga perut di bawah rongga dada atau diafragma. Dibagi 3 bagian atas atau kardiak, bagian tengah pundus, bagian bawah vilorus. Terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Enzim pada lambung. 1. Pepsin, memecah protein menjadi pepton. 2. Renin, mengumpulkan protein susu atau casein. HCl atau getah lambung, membunuh kuman yang terdapat dalam makanan dan mengaktifkan pepsin. Usus halus atau intestinum. 1. Berukuran sekitar 6,5 meter. 2. Muara dari getah pankreas dan saluran empedu. 3. Terdiri dari 3 bagian. 1. Usus 12 jari atau duodenum. 2. Usus kosong atau jejunum. 3. Usus penyerap atau ileum. Usus 12 jari. 1. Tempat bermuaranya saluran empedu dan saluran pankreas. 2. Saluran empedu mengalirkan cairan empedu yang dihasilkan hati. 3. Fungsi empedu mengemulsi lipid sehingga lemak mudah dicerna. Usus kosong. 1. Dihasilkan enzim yang sama dengan enzim yang dihasilkan pankreas. 2. Jenis enzim amilase, mengurangi zat tepung menjadi glukosa. 2. Lipase, mengurangi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Tripsin, menguraikan protein menjadi asam amino. Usus penyerap. 1. Makanan yang telah menjadi sari-sari makanan akan diserap. Glukosa sebagian disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. 2. Sebagian makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh kil, pembuluh limpa atau getah bening yang ada di daerah usus. 3. Permukaan ilium berlipat-lipat disebut jonjot usus atau pili. Usus besar atau kolon. Makanan yang tidak dicerna di usus halus bersama lendir akan menuju usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi membantu proses pembusukan menghasilkan vitamin K. Usus besar terdiri dari bagian yang naik mulai dari usus buntu atau appendix, 2. Bagian mendatar, 3. Bagian menurun dan berakhir di anus. Proses pengeluaran sisa pencernaan disebut defekasi. Gangguan sistem pencernaan. 1. Penyakit gondong atau parotitis. Infeksi pada kelenjar gondong atau paroid. Radang dinding lambung atau ulkus, produksi getah lambung tinggi. 3. Salah cerna, gangguan lambung karena makanan terlalu banyak. 4. Kolik atau nyeri lambung karena makanan yang merangsang cabai atau alkohol. Radang usus buntu. Infeksi usus buntu karena makanan yang masuk usus buntu dan tidak dapat keluar. Sembelit atau konstipasi. Penyerapan air yang banyak pada usus besar sehingga feses menjadi keras. Makanan yang banyak mengandung serat merupakan salah satu cara menghindari konstipasi. 3. Diare. Penyerapan pada usus lambat disebabkan infeksi kuman. Terima kasih teman-teman, itu saja materi mengenai sistem pencernaan manusia. Jangan lupa like, comment, and subscribe.